Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan agak terputus. Sebetulnya tadi saya mau estafet untuk bedah buku. Tadi ngomongin WhatsApp marketing, sekarang ngomongin tentang Facebook marketing. Dan buku tentang Facebook jauh lebih banyak daripada WhatsApp marketing. Ini ada 5 ngomongin tentang Facebook dan saling melengkapi satu sama lain. Alhamdulillah hari ini Super Monday dan insya Allah akan mempermudah untuk teman-teman yang pengen belajar, pengen baca buku, pengen beli buku, karena semua produk yang ada di program Super Monday itu semuanya sudah masuk dalam kategori di diskon. Bahkan sekolah reseller hari ini sampai nanti 2 hari ke depan itu bayarnya cukup dengan semampunya. Tujuan dari saya membuat program-program di Super Mom Day itu adalah bagaimana caranya lebih banyak ibu yang terhubung dengan kegiatan-kegiatan kita yang gak pernah jauh-jauh dari belajar, baca, belajar, training, belajar, action. Dan sekarang saya mau bahas tentang Facebook marketing. Dan teman-teman, kalau teman-teman ngulas kembali tips-tips yang saya berikan di Facebook marketing, sebenarnya tidak jauh-jauh dengan yang namanya konten. Jadi kalau ngomongin tentang Facebook, maka yang harus dilakukan adalah mempercantik konten yang Anda miliki. Konten yang Anda posting, konten di Facebook yang bukan hanya sekedar jualan, tapi bagaimana Anda rajin untuk bercerita lagi, bercerita terus, dan terus-menerus memposting cerita-cerita Anda, sehingga akhirnya yang terjadi adalah branding Anda menjadi nancep banget di benak para target market Anda. Nah, di sini saya mau share 5 buku yang ini sangat terkait banget dengan Facebook marketing. Jadi Facebook yang kalau saya sih Facebooknya memang Facebook organik banget, Facebook personal yang saya jadikan salah satu alat jualan saya. Jadi saya memang belum menggunakan ads untuk jualan, tapi saya lebih banyak menggunakan Facebook personal untuk jualan. Dan yang pertama yang ingin saya bahas adalah Facebook biar jualan gak berasa jualan tapi banjir orderan. Nah, di sini yang saya bahas adalah bahwa Facebook emang bukan untuk tempat jualan gitu. Facebook adalah tempat untuk kita bernetworking, bersosialisasi, nambah teman baru. Jadi ada aturan-aturan yang harus kita lakukan untuk bisa jualan di sosial media. Dan ada aturan yang membuat target market kita nggak merasa dijualin, tapi dia terinspirasi dengan kita. Dari yang nggak kenal menjadi kenal, sudah kenal menjadi dekat, kemudian dari dekat makin melekat, dari melekat jadi kepo, dari kepo jadi penasaran dan akhirnya pengen coba. Dan di sini pun akan share tentang bagaimana jualan asik yang gak berasa lagi bahwa itu adalah jualan. Dan konsepnya adalah tetap dengan share cerita atau storytelling. Di sini saya kasih contoh-contoh ketika saya misalnya nih ngomongin tentang hijrah, kemudian saya ngomongin tentang anak, saya ngomongin tentang bisnis gitu kan, dan itu lebih kepada cerita gitu, bukan ketika saya langsung jualan gitu aja. Walaupun misalnya teman-teman di IDB sering juga nih lihat saya jualan langsung. Misalnya hari ini nih lagi ada promo, tapi konsep saya di IDB pun lebih banyak bagaimana saya lebih sharing, tapi juga tetap ada iklannya. Nah, sama pun dengan teman-teman nanti di Facebook, perbanyak ceritanya, jangan perbanyak iklannya. Seperti halnya di WhatsApp pun sama gitu kan. Nah, kalau di WhatsApp saya bikin story mengenai hal-hal yang cemen. Contoh ya, ini contoh di WhatsApp. Selamat pagi, mau mulai kasih tips mudah beres-beres rumah dan biar rumah gak gampang berantakan. Siap? Kemudian di ruang keluarga saya tempel visi, misi, dan budaya keluarga sehingga anak-anak paham arahnya keluarga kemana. Kemudian satu sisi meja menjadi tempat penyimpanan. Nah, kayak gitu. Ini di WhatsApp gitu kan. Jadi kalau untuk yang biar jualan gak berasa jualan tapi banjir orderan, ini saya sedikit kaitkan juga dengan WhatsApp. Nah, di sini banyak contohnya. Kalau saya bikin buku, pertama tipis, kemudian yang kedua adalah lebih ke interaksi. Jadi saya kasih banyak contoh, kemudian setelah contoh biasanya saya langsung tanya, apa sih yang Anda pikirkan, apa sih kira-kira cerita yang akan Anda posting, kayak begini. Jadi akhirnya mengeksplorasi diri Anda, kira-kira dari apa yang sudah dibaca, ide apa yang akan keluar. Itu ya,
Ini di biar jualan nggak berasa jualan tapi banjir orderan. Yang kedua adalah sama pun dengan sekali posting langsung closing. Nggak bisa teman-teman tiba-tiba posting langsung dedet closing gitu aja. Pasti semuanya diawali dari cerita-cerita dulu yang bikin mereka ini terinspirasi pada Anda. Jadi apa yang dibahas di sekali posting langsung closing itu adalah satu, jelas branding kemana. Yang kedua, bangun branding dengan storytelling. Yang ketiga, kuatkan branding dengan interacting. Kemudian yang keempat, merapikan friend list. Kemudian yang kelima, gabung dengan banyak grup atau buat grup kolam. Jadi boleh-boleh aja teman-teman ini kalau memang sudah pede untuk bikin grup silahkan. Kalau misalnya masih belum pede untuk bikin grup, ya aktif di grup kayak begini. Saya live terus kemudian ada di sini Mbak Hilma, Mbak Eni, Mbak Emma, Mbak Fitria, Mbak Faizah, Mbak Siti, ada Mbak Marni, Mbak Eni, Mbak Nunung, Mbak Yuni, aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di grup yang Anda ikuti. Itu pun bisa membangun branding Anda. Lama-lama teman-teman bakalan lihat, ini siapa sih, ini dari mana sih, kok kalau ada kegiatan di IDB selalu muncul. Nah gitu. Kemudian mulai dengan 10 posting promo dan tetap 90% storytelling. Kemudian konsisten eksis dengan giveaway. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, saya juga sering bikin bagi-bagi logam mulia, kemudian bagi-bagi mutiara, bagi-bagi uang cash, bikin gaji harian. Nah itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan kita dengan audiens kita. Orang senang dikasih hadiah, dan hadiah itulah yang mendekatkan kita dengan teman-teman yang lain. Sampai akhirnya dia kepo, ini kenapa sih banyak kasih hadiah gitu kan. Bangun branding dengan storytelling gitu ya. Jadi ini pun storytelling, sekali lagi cerita. Dan sebetulnya teman-teman kalau ada yang bilang, teh saya emang nggak biasa bikin cerita karena saya nggak mau orang lain tahu tentang diri saya atau tentang keluarga saya. Sebetulnya teman-teman tinggal cari aja angle-angle yang sebetulnya tidak perlu menceritakan keluarga Anda secara detail gitu kan. Orang juga nggak butuh kok terlalu detail gitu kan. Jadi tetap Anda yang akan memutuskan konten apa yang akan diposting di sosial media, tapi tetap bikin orang jadi kenal dengan Anda. Nah, sama pun dengan ceritain lalu closingin. Orang yang akan atau orang yang penikmat tulisan Anda, penikmat cerita-cerita Anda, pada akhirnya dia itu akan tertarik pada Anda dan mengenal diri Anda, walaupun belum ketemu loh ya, masih di sosial media, tapi kok orang jadi kenal dengan Anda. Nah, di sini yang dibahas di guidance book ceritain lalu closingin adalah kenapa mesti pakai pola bercerita. Kemudian apa yang mesti diceritain di Facebook. Nah ini ada tipsnya juga. Teknik bercerita di Facebook yang powerful. Kemudian pemula mulai bercerita. Closingin tanpa ribet. Kemudian minimin PHP yang udah nanya-nanya. Jadi kalau udah nanya-nanya, jangan sampai nanti dia disebut PHP. Karena sebenarnya ada polanya kenapa dia jadi PHP. Kemudian setelah closing ngapain? Pembeli pertama yang ditarik jadi pelanggan loyal, gini caranya. Kemudian baru beli dan ditarik jadi penjual, gini caranya. Jadi teman-teman di closingin, ceritain lalu closingin ini polanya lebih ditambah lagi sama saya sampai ke minimalisir daripada PHP. Dan ini semuanya ada di Facebook gitu kan. Dan Facebook itu sebenarnya kalau kita ngomongin tentang PHP, biasanya orang yang PHP itu karena nggak kenal dengan Anda. Apalagi kalau status Facebook Anda ya cuman gitu-gitu aja gitu kan. Jadi yang harus dilakukan adalah banyak cerita sampai akhirnya Facebook itu bisa banjir closingan. Nah ini adalah yang paling laris di antara semuanya. Tetapi sebetulnya kalau Anda mau ngomongin tentang Facebook marketing, Anda harus punya 5 buku ini karena saling melengkapi antara satu dan yang lainnya. Nah, kita ngomongin sekarang yang Facebook banjir closingan. Ini yang dipelajari Facebook ini adalah kenapa harus Facebook, menentukan target market di Facebook dengan tepat. Ini belajar juga di bukunya mengaktifasi wall Facebook dari silaturahmi ke jalan rejeki. Kemudian mengaktifasi grup Facebook dari networking jadi closing. Kemudian mengaktifasi messenger Facebook dari kenalan jadi closingan. Kemudian ketika ngiklan gak ngasilin orderan kudu gimana. Kemudian studi kasus ibu pebisnis yang banjir closingan. Di sini saya kasih beberapa contoh ibu pebisnis yang dia hanya menggunakan storytelling saja, tapi Masya Allah jualannya laris manis. Termasuk juga saya bisa dapetin project-project yang besar gitu kan, bahkan yang 100 juta ke atas, itu hanya dari Facebook saja. Dari klien-klien saya melihat Facebook saya seperti apa, mengamati cerita-cerita saya, dan akhirnya terkoneksi. Jadi teman-teman, yang harus Anda lakukan di Facebook adalah perbanyak cerita. Saya sering banget lihat aktivitas Facebook dari para pebisnis
online itu nggak jauh-jauh dari jualan, itu yang pertama. Kedua, nge-share tulisan orang lain, tapi itu pun belum tulisan yang bagus. Ada juga yang cuma nge-share makanan, nge-share yang lainnya ya. Jadi apa yang akan diambil gitu kan oleh pembaca Anda atau calon target market Anda kalau Anda hanya nge-share gitu aja. Yang mereka butuhkan adalah tulisan yang membuat mereka semakin kenal dengan Anda, kenal lagi, makin kenal, dan akhirnya yang terjadi adalah mereka percaya untuk bertransaksi dengan Anda. Kenapa harus ada modal percaya untuk bertransaksi di Facebook atau di sosial media? Karena sekarang ini banyak banget yang namanya oknum yang dia itu jualan di sosial media, tapi sebenarnya dia nggak jualan, dia hanya nipu aja gitu. Dia udah transfer, misalnya ada pelanggan sudah transfer kemudian diblokir gitu, ada pelanggan sudah transfer kemudian barangnya nggak dikirim-kirim. Nah, kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah pedagang online yang bisa dipercaya, dan salah satu cara untuk menancapkan kepercayaan itu adalah dengan membangun branding melalui cerita-cerita yang Anda posting di sosial media. Lambat laun pelanggan Anda atau calon pelanggan Anda semakin mengenal Anda, dan akhirnya dia percaya untuk terus-menerus bertransaksi dengan Anda. Bahkan kemudian sangat mudah ketika Anda kemudian mau mengaktifasi mereka, dari mulai mereka beli pertama, beli lagi, sampai akhirnya mereka bisa jualan produk Anda gitu kan. Dari penjual kemudian dari pembeli kemudian dia jadi penjual. Nah, itu sangat mudah. Ini juga yang saya lakukan di pasukan saya yang sekarang, pasukan 10 juta. Itu rata-rata mereka adalah penikmat dari buku-buku. Kemudian mereka mau jualan buku. Dan dalam waktu yang cepat, sekarang ini belum nyampe, berarti belum nyampe 2 bulan ya, baru 20 Mei saya bikin, 20 Mei, 20 Juni, 1 bulan, sekarang Juli, belum 2 bulan, sekarang jumlah dari pasukan baru saya udah ada 2.200 orang. Kenapa? Karena mereka percaya, mereka lihat cerita saya, mereka kemudian nancep brandingnya, kemudian yang terjadi adalah mereka mau untuk mengikuti saya kemanapun. Karena apa? Karena mereka percaya, lihat cerita gitu kan. Nah, ini juga yang akan melengkapi untuk buku Facebook marketing, yaitu bagaimana Anda bisa naik omset dengan menciptakan kolam organik. Kalau teman-teman lihat ini, Ibu-ibu doyan bisnis adalah kolam organik. Setiap hari teman-teman lihat saya datang, saya kasih tips. Kemudian saya juga live seperti ini. Kemudian saya juga melakukan tips-tips kecil-kecil. Kadang saya sharing dalam jumlah yang panjang gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk saya merawat ibu-ibu doyan bisnis. Bukan hanya sekedar jualan. Ada jualannya teh, ada. Saya juga jualan, beriklan di sini. Tetapi 90% saya lebih banyak melakukan yang namanya sharing. Nah, yang dibahas di Guidance Boot naik omset dengan menciptakan kolam organik adalah yang pertama, kolam calon konsumen dan jenis kolam calon pelanggan gitu kan. Kemudian bolehkah jualan langsung di kolam calon pelanggan? Kemudian apa fungsi kolam calon pelanggan yang sesungguhnya? Step by step membuat kolam. Sharing apaan sih di kolam calon pelanggan itu? Kemudian menyiapkan promosi di kolam tanpa berasa ngiklan. Jadi orang itu di kolam Anda tidak berasa bahwa dia itu lagi diiklanin. Dan banyak sekali contoh yang saya berikan di sini. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah Anda itu makin mantap untuk membuat kolam-kolam, dan kolam-kolam itu akan monetize sendiri seiring dengan semakin konsistennya Anda merawat kolam. Saya sendiri di kolam calon konsumen gitu kan, saya sendiri di kolam calon pelanggan tidak harus selalu jaim ya. Kadang-kadang saya kayak begini nih. Oh, jelek banget ya. Tapi ya itulah seru-seruan gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang memang kepengen punya 5 buku ini bagus banget gitu kan untuk teman-teman miliki, karena satu bukunya sebetulnya harga normalnya adalah 79.000. Tetapi khusus untuk Super Mom Day hari ini, satu bukunya hanya 37.700 saja. Jadi kalau misalnya harga normal beli 5 itu sudah 350 lebih. Kalau sekarang untuk promo hari ini 37.000, ya nggak nyampe 200.000 lah teman-teman. Jadi kalau saya sarankan ketika teman-teman mau beli Facebook marketing atau WhatsApp marketing, belinya jangan satuan, tapi belinya langsung 5, langsung 4, karena ini saling melengkapi satu sama lain. Seperti yang saya tadi share tentang WhatsApp marketing, ada yang tentang broadcastnya, ada yang tentang
menyetatus di WhatsApp-nya gitu kan. Nah sama di Facebook ini juga ada yang bikin kolamnya, kemudian ada yang bikin tentang postingannya gitu kan. Nah ini teman-teman nih di sini itu banyak banget tim saya yang bakalan bantu. Nah nanti jangan bingung gitu kan, nanti tinggal pilih kemana ordernya yang paling sreg di hati. Jadi pasukan saya itu banyak, ribuan pasukannya yang akan bantu teman-teman untuk membeli produk-produk yang ditawarkan oleh Inscript Businesswoman University. Tetapi nggak perlu bingung, teman-teman tinggal memilih mana yang paling sreg di hati. Jadi nanti teman-teman ingat-ingat kepada siapa beli waktu pertama kali beli produk kami, kemudian kedepannya langsung tinggal pilih beliau lagi untuk melayani pembelian produk berikutnya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak hari ini. Mudah-mudahan WhatsApp marketing atau Facebook marketing kemudian itu bisa membantu teman-teman untuk menaikkan omset terus-menerus. Kalau untuk Instagram marketing belum, karena buku yang saya buat itu lebih kepada pengalaman yang saya lakukan gitu kan, pengalaman saya sendiri. Jadi saya sendiri memang belum nyampe ke Instagram. Saya tidak main di Instagram sehingga saya tidak membuat buku tentang Instagram marketing. Saya lebih banyak ke WhatsApp, lebih banyak ke Facebook, dan insya Allah selanjutnya saya akan bikin yang namanya Telegram marketing, karena saya sekarang sudah mulai masuk ke Telegram juga. Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan bedah buku berikutnya. Next saya akan bedah tentang buku pencatatan keluar masuk uang, dan ini juga sangat penting untuk teman-teman semua. Dan mudah-mudahan makin betah di IDB, makin dapat banyak ilmu di IDB, dan sampai ketemu lagi bersama saya Indari Mastuti.